Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas ayo berlatih di bab 2 matematika kelas 5. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kerjakan soal-soal cerita KPK dan FVP berikut. Nah, ini A. Dimas berenang setiap 6 hari sekali dan Doni berenang di tempat yang sama setiap 8 hari sekali. Nah, jika hari ini mereka berenang bersama-sama, setelah berapa harikah mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, kalau ada soal seperti ini bersama-sama, berarti kita menggunakan KPK. Nah, KPK itu ada 3 cara yang kita bisa tempuh. Yang pertama yaitu dengan cara kelipatan, berarti kelipatan 6 dan ini kelipatan 8. Nah, ini berarti sudah ada berarti 6. Nah, ini sudah ada berarti 24. Nah, berarti dia 24 hari lagi. Bisa juga dengan cara mencari cara tabel. Nah, dengan cara tabel misalnya ini 6 dan 8. Nah, ini bisa dibagi 2, maka tulis ini 2, kemudian 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4, kemudian 2 lagi, ini 2, kemudian ini 2, kemudian ini sisa 3, ini 2, ini maaf ini 1 ya, 2 bagi 2, 1, kemudian tinggal 3 dan 1, maka di sini 3. Nah, ini 1. Jadi semuanya sudah 1. Nah, maka tinggal kita kalikan. KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini 8. 8 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, sama kan? Juga bisa dengan cara mencari pohon faktor. Jadi pohon faktor yang ini 6, 2, 3. Ini 8, di 2, ini 4, ini 2. Nah, maka pohon faktornya di sini adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 3, berarti sama dengan KPK-nya di sini adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, maka sama dengan 24. Nah, jadi 24 hari lagi. Nah, jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi setelah 24 hari lagi. Selanjutnya yang B. Seorang pedagang membeli persediaan beras dan air mineral dagangannya berturut-turut setiap 12 hari sekali. Ini dan 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Maret pedagang tersebut membeli beras dan air mineral secara bersamaan, pada tanggal berapakah pedagang tersebut akan membeli kedua kalinya bersamaan lagi? Nah, cara pertama itu dengan kelipatan 6, 12, kemudian 12. Nah, ini kan sudah jelas ini. Nah, ini berarti 12 hari lagi. Bisa juga dengan cara tabel. Dia berarti 6, 12. Ini 2, ini 3, 6, 3 ya, 6, ini 2, 3, berarti tinggal 1, berarti 2 kali 2, 4 kali 3 sama dengan 12, kan sama. Dengan cara pohon
faktor. Ini 6. 6, 2, 3, 12, 2, 6, 2, 3. Nah, kan berarti 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 KPK-nya adalah, nah, KPK, mencari KPK ini kan, nah, ini 2 sama. Yang paling banyak berarti sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 20, maaf, sama dengan 12. 2 kali 2, 4, dikali 3, 12. Nah, berarti, nah ini kan mulainya tanggal 1. Berarti dia bersama lagi setelah 12 hari. Maka dia tanggalnya adalah tanggal 13 Maret. Nah, jadi pedagang tersebut akan membeli keduanya bersamaan lagi pada tanggal 13 Maret. Jadi pedagang tersebut akan membeli keduanya bersama lagi pada tanggal 13 Maret. Nah, ini kan karena dia tanggal 1 mulainya, maka setelah 12 hari maka jadi tanggal 13 Maret. Selanjutnya yang C. Pak Denny bertugas jam malam setiap 5 hari sekali dan Pak Arif setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka jaga malam bersama untuk pertama kalinya, berapa hari lagi kah mereka akan jaga malam bersama untuk ketiga kalinya? Nah, kan dengan cara ya tabel atau dengan cara kelipatan. Kalau kelipatan berarti 4 tambah 4 tambah 4. Berarti, nah ini, mana yang sama di sini? Nah, berarti kan 20. Nah, ini yang sama. Dengan cara tabel, nah, ini 2 tidak bisa ini. 2 bisa. 2 bagi 2 1. Nah, berarti 5. Nah, jadi 2 kali 2 4, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, cara pohon faktor berarti sama saja ya, 4. 2 kali 2 5. Nah, ini berarti 1 kali 5 sebenarnya ini, atau 5 kali 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 20. KPK-nya sama dengan 20. Nah, untuk ketiga kalinya, pertamanya kan 1. Berarti pertemuan kedua itu berarti 20 hari lagi. Nah, ini pertemuan kedua. Pertemuan kedua 20 hari. Pertemuan ke-1 itu, nah, hari ini berarti pertemuan ke-1. Pertemuan ketiga berarti tinggal 40. Berarti dia 40 hari lagi. Jadi mereka akan jaga malam bersama untuk ketiga kalinya 40 hari lagi. Nah, ini. Nah, misalnya hari ini mulainya. Pertemuan pertama hari ini. Ini hari ini. Misalnya hari ini. Di 20 hari lagi pertemuan kedua. Pertemuan ketiga 40 hari lagi.
atau 2 kali 20. Berarti 40 hari lagi. Selanjutnya yang D. Pak Hendra membersihkan akuarium setiap 7 hari sekali. Dan kolam ikan setiap 14 hari sekali. Tanggal 1 Desember, Pak Hendra membersihkan akuarium dan kolam ikan secara bersamaan untuk pertama kalinya. Nah, tanggal berapakah ia akan kembali membersihkannya? Membersihkan keduanya secara bersamaan untuk ketiga kalinya. Nah, jadi kita dengan cara kelipatan 7 tambah 7 tambah 7. Nah, kalau yang ini 14, nah ini sudah ada jelaskan 14. Berarti dia KPK-nya adalah nanti setelah 14 hari maka mereka akan bersamaan. Nah, kalau dengan ini berarti kita sudah mengetahui. Nah, tanggal 1 ini bersamaan ke satunya itu tanggal 1 Desember. Kemudian keduanya, pertemuan kedua itu berarti kan tinggal ditambah 14, jadi menjadi tanggal 15. Bersamaan ketiga itu tinggal 14 lagi. Tambahin 14 lagi berarti 29. Berarti keduanya akan bersamaan untuk ketiga kalinya tanggal 29 Desember. Nah, jadi mereka kembali membersihkan keduanya secara bersamaan untuk ketiga kalinya pada tanggal 29 Desember. Nah, demikian. Selanjutnya, yang E. Sebuah agen akan mengirim 2 jenis beras ke beberapa toko. Nah, jumlah beras jenis pertama ada 48 karung dan jenis kedua 60 karung. Nah, jika setiap toko akan menerima setiap jenis beras sama banyak, berapa paling banyak toko yang akan dikirim beras tersebut? Nah, jadi bisa caranya di sini mencari FVB-nya. Nah, FVB-nya bisa dengan cara kelipatan, bisa dengan cara pohon faktor, bisa dengan faktorisasi. Nah, berarti caranya kita bisa dengan cara tabel. Nah, menggunakan cara tabel aja di sini misalnya 60 dan 48. Ini 2. 30 dibagi 2 sama dengan 24. Dibagi 2 sama dengan 15. Bagi 2 sama dengan 12. Ini masih bisa dibagi 2 yang 12 ini. Berarti 2. Tidak bisa, ini 6. Masih bisa dibagi 2. Ini 3. Masih bisa dibagi, nah hanya bisa dibagi 3, jadi 5. Ini 1. Ini sama dengan 5. 1. Nah, FVB-nya mana yang di sini? Kedua-duanya bisa membagi. Seperti ini. 2. Ini juga 2. Nah, ini 3. Kan dua-duanya bisa membagi. Maka 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2, 4. Kali 3 sama dengan 12. Nah, ini 30, 24. Nah, maka
berapa paling banyak toko yang akan dikirim beras tersebut? Berarti 12 toko. Jadi paling banyak yang akan dikirim beras tersebut adalah 12 toko. Nah, kita hapus saja. Nah, ini ada paling banyak yang akan dikirim beras tersebut adalah 12 toko. Selanjutnya yang F. Seorang pedagang akan mengemas 60 apel dan 80 jeruk ke dalam beberapa keranjang kecil. Setiap keranjang akan berisi apel dan jeruk sama banyak. Berapa paling banyak keranjang kecil yang harus disiapkan pedagang tersebut? Nah, maka tinggal kita mencari FVB-nya. 60 dan 80. Nah, boleh dengan cara mencari faktor persekutuan dan cara tabel atau cara pohon faktor. Nah, kali ini saya akan mencoba dengan cara tabel. Nah, ini 2, jadi 30, ini 40. Ini masih bisa dibagi 2, berarti 2, 15, ini 20. Kemudian ini masih bisa dibagi 2, berarti tulis 2 di sini. Ini 10. Ini masih bisa dibagi 2 di sini. Nah, 10. Kemudian antara 15 dan 5 tidak ada lagi yang bisa dibagi 2, maka bisa dibagi 3, 15. Berarti ini 5. Tidak bisa, berarti tinggal 5. Berarti hanya 5 yang bisa. Nah, jadi 1, 5 bagi 5, 1. Nah, FVB-nya, mencari FVB itu berarti kita kalikan di sini. Yang mana yang kedua-duanya bisa membagi, berarti ini 2, ini 2, sama yang ini. Berarti 2 kali 2 kali 3, ini juga bisa. Maaf, ini bukan ini. Kali 5. Ini tidak salah. Berarti 2, 2, 5. Berarti 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini benar ya. Ini 2. Ini sama yang ini. Berarti 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi paling banyak keranjang yang harus disiapkan pedagang tersebut adalah 20 keranjang. Demikian. Selanjutnya yang G. Vira membeli 48 pastel dan 56 risol yang akan disajikan untuk tamu di rumahnya. Semua pastel dan risol tersebut akan diletakkan di beberapa piring. Setiap piring berisi pastel dan risol sama banyak. Jadi berapa banyak pastel dan risol masing-masing yang ada di setiap piring. Nah, kita lagi mencari FVB-nya. Dari 48 dan 56. Ini 2 bisa dibagi 2, berarti 24. Ini menjadi 56, 28. Nah, ini benar. Ini 28 bisa dibagi 2 lagi menjadi 12. Ini 24. Kemudian 2 lagi. Ini 6. Ini 12. 2 masih bisa dibagi 2 lagi, 3. Ini 6. Ini tidak bisa, bagi 2, 3. Kemudian 3.
1. Nah, ini sudah terakhirnya 1. Maka tinggal kita cari yang dua-duanya bisa membagi ini. Ini sama yang ini. Nah, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Atau sama saja 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti banyak pastel ini sudah 24. Berarti ini 2. 2, 3. Kita lihat dulu ini. Kok ada yang salah kayaknya ini. 2, 24. Ini masih bisa dibagi 2, 12. Yo, ini yang salah ini. Maaf, ini yang salah ini. Kita hapus dulu, ada yang salah. Ini harusnya yang ini 14 ke 24 ini. Nah, ini bisa jadi 7. Ini 2, 3. Kita hapus saja dulu ya. Nah, dari sini ini 2. 2, 3. Ini tidak bisa. 3. Ini bisa 7. Tidak bisa. Berarti 1. Berarti ini yang 3. Berarti 8. Maaf, ini tadi salah ya. Tadi harusnya 14 ditulis 24. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, maka 8. Nah, karena piring yang harus disiapkan itu di beberapa piring, berarti 8 piring maksimal. Berarti baru 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, berarti kemudian 56 dibagi 8 sama dengan 7. Berarti resultnya 7. Nah, jadi setiap piring berisi 6 pastel dan 7 risol. Nah, berarti ada 8 piring yang harus disiapkan. Jadi baru setiap piringnya itu berisi 6 pastel, 7 risol. Demikian. Selanjutnya, nah, dalam setiap pramuka akan dibentuk kelompok yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan. Banyak siswa laki-laki 35 orang, sedangkan siswa perempuan ada 42 orang. Jika banyak siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelompok sama banyak, berapa paling banyak kelompok yang dapat dibentuk? Nah, ini. Jadi tinggal mencari FVB-nya. 42 dan 35. Nah, jadi mencari FVB-nya. Coba tadi 2, ini tidak bisa, ini 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, kemudian antara 35 dan 21 kan tidak ada yang bisa dibagi 2, ini tidak ada. Maka bisanya dibagi 3. Nah, ini tidak bisa. Ini menjadi 7. Kemudian 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Tidak bisa. Kemudian 7. Nah, ini 1. Berarti
FVB-nya itu sama dengan, nah kita lihat dari sini mana yang bisa dua-duanya bisa membagi, berarti ini 7, berarti FVB-nya adalah 7. Jadi paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 7 kelompok. Nah, kalau laki-lakinya berarti kalau ditanyakan berapa siswa laki-laki setiap kelompok, maka ini caranya 35 dibagi 7, perempuannya 42 dibagi 7 sama dengan 6. Nah, jadi setiap kelompok berisi 5 laki-laki dan 6 perempuan. Kalau ditanyakan yang ini, karena hanya ini ditanyakan, maka ini jawabannya. Nah, demikianlah pembahasan ayo berlatih di bab 2 nomor 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.